Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam, anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat subuh masjid apa ini? Al-Aqsa yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya pagi yang baik ini kita masih bisa berkegiatan mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan tetap istiqomah, sehat, kuat, semangat sampai ketemu ketupat. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 23, ayat 21 yang saya bacakan tadi, yang artinya kurang lebih demikian, wahai manusia, menyembahlah kalian, menghambalah kalian kepada Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kalau kita lihat munasabatul ayat atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, ini tentang 3 golongan manusia. Yang pertama muttaqin, ayat 1 sampai ayat 5. Kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang kafir, ayat 6 sampai ayat 7. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik, yaitu dari ayat 8 sampai ayat 20. Tiga-tiganya diseru oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Perintahnya adalah untuk menyembah, untuk menghamba, untuk mengabdi. Di sini Allah tidak menyebut namanya, karena memang yang diseru bukan hanya orang beriman, tapi juga orang kafir dan juga orang munafik. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jadi perintahnya adalah untuk ibadah. Pertanyaannya, apakah ibadah itu? Ibadah adalah sebuah kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Zat yang Maha Agung, yang tiada tanding, yang maha segalanya, yang mendorong seorang hamba memiliki satu keyakinan bahwa dirinya ada dalam kuasanya dan ada dalam kepemilikannya. Itu ibadah. Maka ibadah
ketaatan kepada orang tua, kepatuhan kepada makhluk tidak bisa disebut dengan ibadah. Kepatuhan, ketundukan kepada penguasa tidak bisa disebut dengan ibadah. Hanya kepada Allah ibadah itu dimaksudkan. Kenapa demikian? Karena Allah adalah zat yang menguasai, memiliki, dan menghendaki segala yang terjadi. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka ada 3 setidaknya yang menandai apakah ibadah seseorang itu berhasil atau tidak. Ada 3 yang bisa kita coba kaji dan kita muhasabah diri. Apakah ibadah kita ini sudah benar berhasil atau belum? Yang pertama adalah bahwa seorang hamba tidak meyakini bahwa apa yang ada dalam genggamannya, apa yang dirasakannya, apa yang ia gunakannya, apa yang ada di tangannya itu miliknya. Tetapi milik zat yang maha agung yang di tangannya segala kekuasaan. Ini yang pertama. Saat ini kita merasakan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Yang pasti ada sehat. Bisa melangkahkan kaki, bisa mengayunkan tangan, bisa takbir, ngangkat tangan. Apakah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan karena kekuatan kita? Tidak. Tapi karena ada zat yang maha kuat yang menguatkan kita sehingga bisa menjadi ringan langkah ini. Ini yang terasa oleh kita. Belum apa yang kita temui di rumah kita. Ya. Apa yang kita lihat setiap hari dari keluarga-keluarga kita, istri, anak kita. Jadi sebuah indikator atau tanda yang bisa menandai bahwa orang itu ibadahnya benar, tauhidnya baik, adalah ketika dia punya keyakinan bahwa apa yang dimilikinya, yang di tangannya, yang ia genggam, semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ibu sering baca surat Al-Waqiah? Baca surat Al-Waqiah itu banyak orang yang meniatkan biar membuka rizki. Tidak salah. Tapi kalau kita coba dalami, ada beberapa ayat semakin kita baca, semakin kita dalami, semakin malu kita. Semakin betul-betul rendah kita ini. Bisa baca surat Al-Waqiah ayat 58 disambung dengan ayat 63, sambung lagi dengan ayat 67 sampai dengan 73. Di sana ada 4 pertanyaan, Pak. Di sana ada 4 perenungan yang insya Allah akan menghantarkan kita kepada satu hakikat bahwa memang Allah milik Allah adalah zat yang maha kuasa dan memiliki kita semuanya. Ketika Allah berfirman, "Afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون." Ini pertanyaan pertama. Allah berfirman, "Afara'aytum ma tumnun." Coba kau perhatikan tentang sesuatu yang dipancarkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Mohon maaf, ini soal pembentukan manusia. Sedikit bicara ilmu biologi. Kita ini kan berasal dari sesuatu yang tidak berarti, tidak bernilai, tetes air. Kemudian Allah kehendaki pancaran air itu dialamatkan kepada rahim seorang wanita. Allah menyebutnya, "Alam nahlukum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin." Ya. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin, dan kami jadikan air itu menempel di dinding rahim.
dari embrio, bibit manusia. Ya. Zigot, dipancarkan ribuan jutaan bibit manusia, ya. Kemudian yang ditangkap oleh rahim, indung telur, ya, itu hanya satu. Dan satu itu ya saya, gitu. Yang satu itu ya bapak-bapak ini. Yang satu itu ya ibu-ibu ini, yang hari ini duduk di tempat ini. Sementara yang lainnya tereliminir. Yang lainnya menjadi sampah. Berarti kita adalah pemenang. Berarti kita adalah winner. Oleh karena itu aneh ketika orang sudah diberikan takdir hidup, itu masih tidak semangat untuk hidup. Tidak optimis. Padahal dia dilahirkan sebagai seorang pemenang. Karena bukan pemenang, dia menjadi sampah yang sudah dibuang. Maka sungguhnya kita adalah pemenang. Nah saudaraku hamba Allah, maka Allah bertanya, bukan untuk dijawab, tapi direnungkan. Karena kita udah tahu jawabannya. Kata Allah, tidakkah engkau perhatikan bagaimana air itu dipancarkan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Bukankah kami yang menciptakan kalian? Ya. Dan bukan sama sekali kalian yang sering kali mengklaim. Kita ini kan sering mengklaim ya Pak ya. Ada anak kita pinter gitu ya. Juara, bapaknya suka bilang siapa dulu bapaknya begitu. Ada anak, waduh suka bantu ibunya, disuruh nurut gitu. Ibunya bilang apa? Siapa dulu? Ibunya gitu. Kakeknya nggak mau ketinggalan. Ya, cucunya dapat beasiswa. Pinter, dapat prestasi, dapat penghargaan di mana-mana. Kata kakeknya apa? Siapa dulu? Kakeknya. Ini kalau kita sambungkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau yatim masih di perut ibundanya? Kenapa beliau menjadi piatu di saat umurnya masih 6 tahun? Dan kenapa beliau harus ditinggal kakeknya pada usia beliau 8 tahun? Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, karangan siapa? Saya lupa itu. Lupa. Beliau mengatakan apa? Ada hikmah di balik itu semuanya. Kenapa Rasul harus yatim sebelum kelahiran, piatu di usia 6 tahun, dan ditinggal kakeknya di usia 8 tahun. Supaya tidak ada anggapan, supaya tidak ada klaim bahwa yang menghebatkan beliau adalah bapaknya, ibunya, dan kakeknya. Karena seringkali mengklaim, menganggap bahwa keberhasilan anak, kehebatan anak itu karena ibunya, bapaknya, dan kakeknya. Nah saudara-saudara, bapak ibu yang berbahagia. Maka sungguh seorang ibu, seorang wanita dititipkan oleh Allah rahim. Yang rahim ini diambil dari kata-kata rahima yarhamu rahmatan. Artinya kasih sayang Allah. Kenapa disebut rahim? Karena dalam kondisi dan tempat yang tidak ada ventilasinya, tidak ada sirkulasi udara, Pak. Ini janin tumbuh dari usia 1 bulan sampai 9 bulan. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu, apa ada udara yang bisa keluar masuk, ya, sehingga anak tumbuh dengan baik. Kan tidak ada ibu ya. Iya. Disitulah kuasa dan cinta Allah dialirkan sehingga menjadi anak manusia yang sempurna. Dan anak manusia yang sempurna itulah kita semuanya. Jadi di mana kehebatan kita? Tidak ada. Di mana kepemilikan kita tentang anak? Tidak ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Allah masih mengajak kita untuk merenung. Apa kata Allah? Afara'aytum ma tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون إلى akhir ayat.
Apa artinya? Allah mengajak kita untuk merenung, muhasabah diri. Coba kalian perhatikan, kata Allah, tentang apa yang kalian tanam dari buah-buahakan itu, sayur-sayurankah itu, atau sesuatu yang tumbuh di bumi ini. Allah bertanya, kamukah ya, tazra'unahu, yang menjadikan pohon itu berbuah, buahnya membesar, kemudian manis, kemudian kamu konsumsi, dan kalau banyak kamu jual. Ataukah kami yang menumbuhkannya? Ada petani di sini, ada. Ya. Ada yang hobi nanam apa begitu? Siapakah yang membuat kalau di rumah kita ada apa? Ada buah, mangga, atau ada jambu. Sejauh mana peran kita, Pak? Sehingga jambu ini bisa berbuah, buahnya manis, dan kita konsumsi. Kita hanya menaruh bibit. Kalau dia berupa biji, biji itu kita taruh di tanah, kemudian membongkar tutupan tanah ini menjadi tunas. Tunas menjadi tangkai. Terus berdaun. Akhirnya berbuah. Buahnya macam-macam. Warnanya, beraneka ragam. Bicara korma aja nih, bicara korma yang dikonsumsi oleh bapak-bapak tiap berbuka, ya sudah mulai akrab betul Pak lidahnya dengan korma ini, atau masih bakwan terus ini, atau masih lokal aja ini. Kalau sudah terasa nikmat korma, ketahuilah korma itu jenisnya banyak Pak. Ada 40 sampai 50 jenis. Rasanya macam-macam itu. Korma ini kalau menurut dalam tafsir Ibnu Katsir disebut sebagai syajarah thayyibah. Pohon yang baik, asluha tsabit wa far'uha fis sama. Yang akarnya itu menghunjam ke bawah dan dahannya ke atas. Kuat sekali. Dan tidak hanya itu, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Buahnya itu ada terus. Kita uji ini korma, apakah dia selalu berbuah? Kalau saat berbuahnya setahun sekali, Pak. Ini bulan Maret ya. Ini saat mulai mulai ya berbuah ini, Pak. Tapi masih hijau. Nanti masuk bulan Agustus, September itu pemanasan sampai 55 derajat Celcius. Berbuahnya setahun, Pak, sekali setahun. Tapi hasil panennya itu bisa bertahun-tahun. Jadi apa yang Bapak konsumsi, apa yang Bapak makan dari korma, itu belum tentu tahun kemarin panennya. Boleh jadi 3 tahun yang lalu, boleh jadi 2 tahun yang lalu. Kalau rasanya rada keras-keras begitu, Pak, yang jelas bukan tahun kemarin itu. Boleh jadi 3 tahun yang lalu. Kalau yang bercampur itu udah nggak jelas bentuknya tuh Pak, ya, udah kayak dodol. Ya pernah lihat ada korma kayak dodol? Wah itu lebih parah lagi tuh. Itu dimaduin Pak, dicampur dan itu sudah bertahun-tahun. Tapi yang jelas sekali panen itu bisa buat bertahun-tahun. Makanya ada jamaah haji, ya pulang haji, tetangga, saudara pengen dapat oleh-oleh begitu korma. Udah tuh dijawab, kormanya mana? Lagi nggak panen katanya. Nah, ini aneh juga nih. Padahal yang saya tahu korma itu ada terus. Korma itu terus ada. Asal mau beli maka bisa dibawa. Dan itulah yang dikonsumsi oleh kita. Nah saudara-saudara yang berbahagia. Jadi di mana kehebatan manusia dengan apa yang ia tanam. Dia hanya bisa menaruh biji, tapi biji itulah yang Allah jadikan tunas, kemudian menjadi pohon, kemudian berdaun, kemudian berbuah, dan menjadi manis, dan itulah yang kita konsumsi. Kata Allah, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kaliankah yang menanamnya sehingga menjadi buah, atau kami? Tentu Allah semuanya. Maka berlebihankah kalau Allah minta, kalau Bapak, Ibu seorang petani yang sukses, sekian hektar punya lahan, dan pohonnya banyak, hasil produksinya besar,
Kemudian Allah perintahkan wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan hak-hak orang yang membutuhkan pada saat panennya. Apakah berlebihan? Tidak, Pak. Kalau disuruh berzakat dengan hasil panen, itu sebuah kewajaran dan kepantasan. Karena apa? Karena peran kita itu ya Allah kecil sekali. Sementara yang menumbuhkan dan menjadikan buah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga bicara dalam ayat itu, lau nasya laja'alnahu hutaman fadhalkum taqqahun. Kalau Allah mau, Allah jadikan gagal panen semuanya. Padi gagal, sawit gagal, apel gagal. Kalau Allah mau, tapi tidak. Allah biarkan itu tumbuh dan menghasilkan. Maka kalau Allah minta zakatnya, maka itu sebuah kewajaran dan kepantasan. Bahkan seandainya Allah minta semuanya juga adalah sesuatu yang wajar, yang harus diberikan dan harus dikeluarkan. Berapa zakat tanaman? Ini kadang-kadang kita ini kalau bicara zakat selalu 2,5%. Padahal setiap bagian zakat tidak selalu 2,5%. Ya. Ada zakat itu 2,5%. Ada zakat itu 5%. Ada zakat itu 10%. Paling tinggi itu zakat 20%. Apa zakat 2,5%? Perniagaan, emas. Apa zakat 5%? Pertanian. Ya, pertanian yang tidak diairi, diirigasi. Artinya tumbuh sendiri. Ya. Maaf. Zakat tanaman yang diairi, yang diirigasi dengan upaya dia. Tapi kalau tidak diairi, tumbuh sendiri, berbuah sendiri, maka itu 10%. Lantas apa yang 20%? Nah ini, zakat barang temuan. Gali emas, gali batu bara, gali nikel. Itu bukan 2,5% itu. Batu bara, kata orang barang Tuhan bagi rata katanya. Batu bara barang Tuhan bagi rata. Ada pengusaha batu bara di sini. Zakatnya bukan 2,5%. Orang dia punya lahan, punya tanah, dibuka emas, dia buka batu bara, maka bukan 2,5%. Kalau itu yang dikeluarkan, ya Rabb. Ya Rabb, siapa yang menjadikan sesuatu yang kita injak rendah menjadi sesuatu yang bernilai miliaran, triliunan. Insyaallah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, masuk ke yang 3. Allah masih bertanya untuk kita renungkan. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Coba kalian perhatikan tentang air yang kalian minum, tentang air yang kalian konsumsi, yang setiap hari kita gunakan. Antum anzaltumuh am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya dari atas? Atau kami yang menurunkannya? Kalau kita coba bedah lebih jauh, air hujan ini kan tidak langsung dari langit, penguapan dari bawah, air laut, pemanasan yang tinggi, kemudian menguap menjadi gundukan-gundukan es, kemudian ditiup oleh angin, terus suknahu li baladin mayyit, kata Allah. Sudah berkumpul, ditiup angin, kemudian jatuh ke bumi, dan jatuhnya pun setetes demi setetes, karena angin tadi itu yang memecah gundukan-gundukan es itu. Sampailah ke bumi ini tetesan-tetesan air, butiran-butiran air. Kebayang nggak Pak? Kalau dari atas gundukan es, balokan es, turun ke bumi, terus nggak pecah, apa yang terjadi kira-kira? Habis ini Masjid Al-Aqsa ini. Habis rumah kita Pak. Karena apa? Karena berupa balokan-balokan es. Tapi itu tidak terjadi. Menjadi butiran-butiran air. Yang dengan butiran air itu
menjadi pemandangan yang indah. Anak-anak kita pun menikmati suasana turun hujan. Ya. Nah, tapi kemudian yang terjadi apa? Dari airnya asin pada saat di laut, proses penguapan di langit, kemudian dibawa oleh angin, turun ke bumi, sudah nggak asin lagi, Pak. Berubah menjadi tawar. Padahal apa kata Allah? Lau nasya ja'alnahu ujajan. Kalau aku mau, kata Allah, bisa aja itu tetap asin. Tetap asin sampai ke bumi, sampai ke rumah kita, tetap asin. Kalau Allah mau bisa, tapi terjadi perubahan. Pertanyaannya, siapakah yang merubah itu? Apakah insinyur dari ITB? Apakah penguasa dengan segala teknologinya? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa ketika turun langsung kita konsumsi? Tidak, Pak. Masih belum baik untuk kita konsumsi. Biarkan tanah meresap, Pak. Biarkan tanah menyimpan air ini. Baru ketika proses diserap oleh air, kita tarik pakai mesin air. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Ditarik oleh mesin air. Itulah yang kemudian masuk ke pipa-pipa rumah tangga kita yang kita konsumsi. Itu pun kita harus masak dulu, Pak. Ada yang digunakan untuk mandi, nyuci piring, nyuci baju. Untuk kita minum, kita masak dulu. Apa ketika dimasak masih asin? Tidak. Sudah berubah menjadi tawar. Di manakah kehebatan manusia? Tidak ada. Yang ada Allah yang Maha Agung, Maha Hebat, Maha segalanya. Masuk ke pertanyaan yang keempat. Afara'aitum an-nara allati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Coba kalian perhatikan tentang api yang kalian gunakan. Api, Pak. A'antum ansha'tum syajarataha, apakah kalian yang menjadikan kayu itu menjadi api? Am nahnul munsyi'un, atau kami yang menciptakannya? Saya lama juga ini membaca tafsir ini. Apa hubungannya api dengan pohon? Ya. Jadi kata Allah, "A'antum ansya'tum syajarataha", apa kalian yang menjadikan pohon ini menjadi api atau kami? Ternyata dalam bentuk yang sederhana, ya. Orang bakar kayu jadi api. Tapi sebetulnya kalau lebih jauh, apa yang disebut dengan batu bara, itu kan sebetulnya endapan-endapan kayu yang bertahun-tahun menjadi humus. Koreksi kalau saya salah. Dan itu ada pemanasan dari bawah karena bumi ini mengandung panas. Sehingga proses yang panjang, tumpukan-tumpukan kayu tadi itu, ya, akhirnya mengeras dan terus mengeras karena ada pengapian dari bawah melalui pergerakan bumi yang masif ini. Dan itulah yang kemudian menjadi batu bara. Belum lagi kalau kita bicara di lautan, apa yang disebut dengan fosil. Ya. Jadi ikan-ikan yang mati kemudian mengendap, akhirnya membatu, dan itulah akhirnya menjadi minyak dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, saudaraku hamba Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dari 4 pertanyaan ini kita temukan semua di dalam surat Al-Waqi'ah yang menghantarkan kita, iya ya, kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini sering merasa hebat, merasa kuat, merasa berkuasa, merasa punya ini, punya itu. Padahal tidak ada yang kita miliki, kecuali apa yang Allah kehendaki menjadi milik kita untuk sementara. Nah, hamba Allah yang berbahagia, maka ketika Allah menjelaskan tentang bentuk musibah, bentuk ujian, dalam surat Al-Baqarah ya, masih 154. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Aku uji kalian. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf, ketakutan.
wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wath thamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira buat orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika ditimpa musibah, dia berkata, ya Allah, ini milikmu, ini darimu, dan semua akan kembali kepadamu. Insya Allah. Bacaan ini kan bacaan istirja ya namanya. Penyerahan dan pengembalian. Dan kalau kita baca ayatnya, kalimat innalillah itu tidak hanya terkait dengan orang yang meninggal. Setiap ada ujian berupa kesulitan ekonomi, berupa ketakutan, maka kita pantas mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi belum begitu belum begitu family betul ya kalau untuk urusan selain kematian. Kalau ada yang mati baru innalillah wa inna ilaihi raji'un. Misalnya ada nih di PHK ya, tiba-tiba pendapatan rumah tangga menjadi kecil. Terus ada temannya nanya, "Pak, kenapa di rumah aja, Pak?" "Aduh, kena musibah ini." Ya. Kena musibah ini di PHK. Innalillahi wa inna. Kamu ngedoain saya mati apa? Padahal enggak. Karena kondisi yang seperti itu juga kita istirja bahwa semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali ke tadi tentang ayat 21 ayat Al-Baqarah, bahwa yang menandai keberhasilan ibadah seorang hamba, ketika seorang hamba itu meyakini bahwa apa yang dimilikinya, apa yang di tangannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang menandai keberhasilan ibadah seorang adalah ketika seorang hamba berpikir bahwa seluruh kegiatannya, seluruh aktivitasnya mesti diorientasikan kepada Zat yang maha hebat, yang membuat dia kuat dan bisa beraktivitas. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sholat, hari ini kita ibadah, bulan ini kita saum. Tentu dengan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini menghadirkan ridho, menghadirkan berkah, menghadirkan rahmat dan ampunan dari Allah. Dan tidak hanya itu, ibadah-ibadah yang menyertainya, ya, qiyamul lail di malam hari. Ini kan sebuah dorongan yang kuat, motivasi yang dalam, bahwa kalau kita melakukannya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, gimana tidak datang ridho, Pak? Kita coba berpikir gini, Pak. Saya dapat jawaban, keterangan tentang kenapa raudhoh itu mustajab untuk berdoa. Kenapa multazam, kenapa Hijri Ismail, kenapa makom Ibrahim di Mekah itu mustajab untuk berdoa. Dalam sebuah keterangan dikatakan, raudhoh ini kan tempat apa? Tempat di mana Rasulullah sholat. Tempat Rasul iktikaf, tempat Rasul taklim, tempat Rasul ngajar, tempat Rasulullah melakukan kebaikan, zikir. Demikian dengan sahabatnya menyertai beliau dalam ketaatan. Di dalam raudhah itu yang ada kebaikan, pujian, penghormatan, dan kasih sayang di antara para sahabat. Maka tempat di mana kebaikan berkumpul, kesalehan itu berhimpun, ketaatan itu hadir, wah itu terangkat, Pak, kemuliaannya. Maka menjadi mulia dan mustajab kalau kita berdoa. Demikian sekitaran Ka'bah ada multazam. Tempat di mana hamba Allah berputar untuk tawaf, tempat di mana hamba Allah duduk untuk sholat. Yang kalau orang tawaf ada bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kan pujian semua, Pak. Dan itu bergerak secara terus menerus, berhenti kalau lagi sholat.
Setelah sholat, assalamualaikum, lanjut lagi. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan manusia berhimpun di tempat itu dalam rangka mengagungkan, memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau angin, Pak, angin sepoi-sepoi, apa yang kita rasakan, Pak? Ngantuk. Adem, sejuk ya. Itu kalau angin sepoi-sepoi. Tapi kalau angin itu berkumpul, angin itu berhimpun, dan himpunannya kuat, kumpulannya kuat, maka rumah yang kuat pun bisa hancur. Masjid ini bisa runtuh, tempat tinggal bisa rata dengan tanah. Itu angin yang berkumpul. Ya. Cuman nama angin yang kenceng itu di tempat kita di Indonesia ini kayaknya kurang bagus bener, Pak ya. Angin bahorok begitu ya. Puting beliung begitu. Kalau di luar kan cakep betul, Pak. Tornado, wih. Katrina, wih. Gustav, cakep, Pak. Giliran di kita apa? Puting beliung. Nah, tapi poin saya adalah ketika angin ini berkumpul, rumah hancur, Pak. Maka doa yang berhimpun, kebaikan yang berkumpul di satu tempat, maka itu bisa mengguncang arsy, tembus doa kita, sampailah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa di sekitaran Ka'bah itu mustajab. Masjid Al-Aqsa, saya tahu betul awalnya nih, dibangun dulu. Ini udah renovasi ya, mau renovasi lagi ya. Saya tahu di sini tempat berkumpulnya hamba Allah. Ya, ada sholat, ada i'tikaf, ada ta'lim, ada zikir, ada kebaikan yang lainnya. Berkumpul di sini. Ada imam kita yang bacanya luar biasa, surat Yusuf, ya, luar biasa itu. Ahsanul Qasas, sebaik-baiknya kisah di dalam Al-Quran ya Yusuf, yang dari awal sampai akhir bicara tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Dibacain Al-Quran tiap hari, ada tadarus. Saya nggak tahu berapa, kalau penuh ini berapa ribu jamaah di sini nih Pak Rudi. 1.500. Masih jauh dengan Masjidil Haram ya. Berkumpulnya orang baik dengan melakukan kebaikan, ini maka tempat ini menjadi mulia dan terangkat. Maka kalau berdoa insya Allah mustajab. Amin. Maka benar kata Rasul, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ini mohon maaf, jangan dipahami sepenggal ini. Gara-gara hadis ini, pedagang gak mau ke pasar lagi. Karena kata Ustadz, sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Berhenti jadi pedagang. Nggak mau jualan lagi. Bukan dalam konteks itu. Tapi maksudnya adalah, masjid kenapa tempat yang terbaik? Karena di sini ada pujian, ada pengagungan, ada kebaikan yang berhimpun, berkumpul. Terus menerus. Apalagi bulan Ramadan. Ya. Di sini ada nggak cacian makian? Ya paling di luar sono tuh. Ada nggak cacian, makian, hinaan, cemoohan? Ya mungkin ada. Ya tapi nggak terdengar jelas lah Pak. Tapi kalau di pasar, orang bersumpah mencari keuntungan dengan mengurangi takaran. Ya, orang bersumpah bahwa kalau ditawar sekian nggak dapat untung, modalnya aja nggak dapat katanya begitu. Dan lain sebagainya. Dalam konteks itu Rasulullah menyampaikan sebaik-baiknya tempat adalah masjid, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Nah saudaraku hamba Allah, maka tempat ini di mana kebaikan berhimpun, kebaikan berkumpul, insya Allah berdoa di masjid adalah mustajab. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi poin yang kedua yang menandai keberhasilan ibadah seorang hamba adalah mari berpikir matang, berpikir dalam. Kalau kita hendak berbuat, bertindak, berucap,
ucapan kita, tindakan kita menghadirkan ridho atau mendatangkan murka, itu aja. Ya. Jadi ada ayat dalam Al-Quran ya, surat Al-Anfal, kalau tidak salah. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kau mencaci, memaki, mencemooh Tuhan orang lain. Yad'una min dunillah, orang-orang yang berdoa menyembah selain Allah. Jangan dicaci, jangan dimaki. Kenapa? Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kalau engkau mencaci Tuhan mereka, menghina Tuhan mereka, maka mereka akan membalas mencaciku, kata Allah. Allah dicaci, Allah dihina. Ini seirama dengan hadis Rasul ketika Rasul mengatakan ada seorang anak mencaci orang tuanya. Kata sahabat, ya Rasul, emang ada anak mencaci, memaki orang tuanya? Ada, kata Rasul. Di mana ya Rasul? Seorang mencaci orang tua orang lain, terus orang lain membalas cacian itu kepada kita. Oh, berarti mencaci itu nggak boleh. Karena dia akan membalas caciannya. Allahu Akbar. Ini toleransi yang luar biasa, sikap beragama yang luar biasa, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini udah bunyi ini. Berarti udah tulu syams ya Ustaz ya. 10 menit lagi suruk ya. Terakhir, untuk menandai keberhasilan ibadah kita adalah seorang hamba tidak memastikan perbuatannya esok hari. Tapi dia akan mengatakan insya Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Jangan kau mengatakan saya pasti akan melakukannya besok. Tapi katakanlah jika Allah menghendaki. Apa yang bisa kita pastikan esok, Pak? Tak usah bicara tahun depan. Gak usah bicara bulan depan. Gak usah bicara minggu depan. Esok ini, hari apa besok? Hari Ahad, semua kita gak pasti apakah masih hidup atau sudah meninggal. Maka ada kalimat yang baik. Hari kemarin tidak pernah bisa kembali. Hari esok sesuatu yang tidak pasti. Hari ini saatnya mengukir prestasi. Ini hari ini nih. Jam ini di tempat ini saat kita mengukir prestasi dengan amal-amal terbaik. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ingin berpanjang kalam tapi waktu yang harus menghentikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada jamaah sekiranya ada yang menambahkan atau yang mau ditanyakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian namanya pada sungguh kami benar. Kurang jelas Pak, kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Yang saya kemarin itu maknanya sambil berkata sungguh kami benar. Kami itu Oke. kerugian apa kerugian yang manusia? Yang kedua, di surat As-Saffat, surat 37, ayat yang
Dia adalah orang yang tidak beremosi, melainkan apa yang terjadi. Tetapi segala sesuatu itu berubah. Jadi ada orang dia juga semakin dia umur harusnya tapi itu bahagia diri. Ada orang yang dengan baik, yang istri baik, yang anak baik, semuanya adalah sesuatu yang berbalik. Berarti perbuatan dari mulai kali sampai lipat, karena semua ada balasannya. Jadi bisakah orang tidak berhasil tapi tidak bahagia? Bisa. Karena mungkin apa yang dia maksud itu tergantung dari revolusi. Jadi Allah itu di sini yang saya tadi pertama yang merasa Allah itu. Waalaikumsalam. Satu-satu atau langsung? Langsung ya. Baik. Ayat 66 dari surat Al-Waqiah ya. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun. Sesungguhnya kami akan merugikan mereka, dalam arti bukan Allah yang rugi, Allah tidak rugi sama sekali. Artinya apa? Kalau Allah mau, kalau kami yang mau, ya, maka kami jadikan apa yang dia tanam itu hancur, kan tadi ayat sebelumnya ya. Fadhaltum tafakkahun. Kami, ini sebetulnya nanti ada pembahasan kenapa kami bukan saya ya. Nah, itu nanti ada tafsir tersendiri. Kami itu artinya ada kontribusi, ada peran manusia di dalam proses penanaman tadi itu ya. Dan saya bilang tadi bahwa si hamba itu naruh biji, disitulah perannya. Ya. Termasuk ketika bicara tentang reproduksi. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Hajj itu sama, menggunakan subjek nahnu, kami, menunjukkan ada juga peran manusia tapi kecil, dan Allah menggunakan kata nahnu walaupun peran itu juga Allah yang ciptakan sendiri. Jadi inna lamughramun, sesungguhnya kami yang akan merugikan mereka. Artinya ketika seorang itu tidak patuh tunduk dan menyatakan keagungan Allah, dia sendiri yang rugi. Ketika orang berharap bahwa tanamannya pasti tumbuh, pasti berhasil, ternyata di luar ekspektasi, hancur semuanya, maka dia stres sendiri. Siapakah yang rugi kalau stres? Dia. Nggak bisa mendapatkan sesuatu. Jadi kerugian itu kembali kepada dirinya, bukan Allah yang rugi. Ya. Sama ketika kita bicara syukur. Kata Allah, kalau kamu syukur, ditambah. Kalau kamu kufur, maka kamu diazab. Kalau kamu bersyukur, syukurmu untukmu. Oh, jadi kesyukuran itu kalau kita bersyukur tidak mengagungkan Allah. Tetapi kesyukuranmu itu adalah untukmu. Artinya kalau kamu syukur, ketenangan itu kembali kepada kamu. Sebaliknya, kalau kamu tidak mengakui keesaan Allah dan keagungannya, maka lamughramun, kerugian itu kembali kepada engkau, bukan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, nah kalau udah dua nih lupa nih, apa tadi Pak? Oh ya, baik. Ada sebuah ayat dalam surat An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa allaysa lil insan, dan tidaklah bagi manusia mendapatkan sesuatu illa ma sa'a, kecuali yang ia upayakan sendiri. Atau dalam surat Al-Isra Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kamu berbuat baik, kebaikanmu untukmu. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada
kamu. Ini bukan hukum karma, tapi hukum sebab akibat. Dalam Islam nggak ada hukum karma. Yang ada karena kamu berbuat seperti ini, maka akibatnya akan seperti ini. Maka bicara tentang kebahagiaan tadi yang Bapak singgung. Seorang bahagia ya, itu bisa dengan berbagai bentuk, bahkan semakin tua semakin bijak itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Ya. Kalau seorang Mutawalli Sya'rawi ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Grand Mufti Mesir pernah mengatakan bahwa harta itu serendah-rendahnya rizki, kesehatan itu adalah setinggi-tingginya rizki, menemukan anak yang nurut, taat, berbakti, itu adalah rizki yang utama, dan mendapatkan ridho Allah dengan nikmatnya beribadah, lezatnya berzikir, kenyamanan di dalam berkeluarga, dalam ibadah tentunya, itu adalah rizki yang paling paripurna. Kalau Bapak hari ini bisa sholat, bisa beribadah, nah masih menyambungkan pertanyaan Bapak, yakinlah ada kesolehan yang pernah Bapak lakukan sehingga menghantarkan Bapak, Ibu dan hari ini bisa duduk di sini. Atau boleh juga ini karena doa-doa orang terdekat kita yang menginginkan anaknya soleh, sehingga kita diarahkan ke tempat yang baik, bertemu dengan orang baik, dan mendengarkan sesuatu yang baik. Mungkin juga doa anak-anak kita yang menginginkan orang tuanya soleh, sehingga Allah kehendaki orang tua ini berkumpul di tempat yang baik, berteman dengan orang baik, dan mendengar dengan hal-hal yang baik. Jadi bicara tentang hidup ini variabelnya banyak. Variabelnya banyak sekali, nggak bisa satu arah. Jadi bisa jadi kalau hari ini Bapak Ibu bisa menikmati hidangan Ramadan, bisa berpuasa, ibadah, ini adalah buah dari kebaikan yang dulu pernah dilakukan, pernah diperbuat, dan hari ini tetap berjalan, dan insya Allah kita dalam kebahagiaan. Jadi banyak variabelnya Pak ya. Tapi bahwa orang memiliki qalb, hati yang tenang, ya, pembawaan diri yang cool, itu sudah lebih dari sekedar harta yang kita punya, perbendaharaan rumah tangga yang kita miliki. Itu udah luar biasa. Jadi ada sebuah ungkapan dari seorang ulama, cinta Allah, di antara cinta Allah kepada hambanya adalah seorang hamba itu diberikan ghirah, keinginan, dikasihkan mahabbah, kecintaan kepada apa? Kepada ibadah. Itu tanda bahwa Allah sedang mencintai hamba itu. Diberikan kenikmatan ketika membaca Quran, kelezatan di dalam berzikir, ketenangan di dalam bertindak. Itu cinta Allah sedang diberikan kepada hamba. Terus apa Allah tidak mencintai hambanya yang di luar yang tidak sedang sholat? Sebetulnya cinta itu juga ditaburkan kepada dia dengan memanggilnya tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo hambaku balik kembali, merapat, mendekat, karena di luar Allah, menjauh dari Allah, bukannya makin bahagia, justru makin sengsara. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran, udhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam keselamatan yang mengamankan. Masuk ke masjid, insya Allah damai. Doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlika. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Mengenai masalah sabar. Orang yang sabar dan Allah berbuat sabar adalah sesuatu yang mudah disebutkan tapi sulit melakukan. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita agar kita menjadi orang yang sabar pada saat kita menerima musibah. Apakah ada kiat-kiat?
Baik. Yang kedua, Oh, yang kedua ya. tadi yang dijelaskan bahwa ada larangan dari Al-Quran kita tidak menghina Tuhan orang lain. Ada seorang ustaz atau beberapa yang mungkin menjelaskan suatu ayat jika berbenturan Tuhan agama lain, itu dijelaskannya di suatu masjid, yang artinya tidak dipublikasikan umum sehingga tidak terdengar. Lalu terjadi viral, kemudian sehingga sampai tersebar lain yang menyinggung perasaan umat lain. Itu pertanyaannya, kalau sudah begitu, apakah memang yang salah atau yang memviralkan? Ini saja, Pak. Baik, yang kedua dulu lah. Yang kedua ya. Jadi menghina, mencaci, memaki itu dimaksudkan kepada orangnya langsung, Pak. Kepada pihak yang diajak lawan bicara ini. Saya misalnya, di depan saya ada orang yang berbeda agama. Saya caci, saya maki, saya hina Tuhan dia. Itu yang nggak boleh. Kalau kasus tadi di mana seorang ustaz dalam majelisnya dan yang di situ adalah kaum muslimin, tidak ada yang berbeda keyakinan dan sedang menjelaskan akidah, menjelaskan unsur terpenting dalam agama yaitu tauhid, maka itu tidak masuk dalam ayat ini. Jadi harus ada pihak yang dihina. Di situ siapa? Tidak ada. Terus kemudian menjadi viral. Ya tadi jawabannya mungkin apa? Yang salah siapa? Yang memviralkan. Apakah yang memviralkan? Kalau jamaah yang viralkan, jamaah memviralkan itu untuk menjadi syiar. Maka tidak selalu salah. Yang salah adalah memotong video itu dengan niat supaya si ustadz ini menjadi tertuduh, tersangka, dan kemudian dipenjara. Kira-kira itu yang salah, Pak. Ya. Jadi ayat tadi yang saya sebut itu harus ada lawannya dan di depannya langsung. Baik secara person ataupun kelompok yang sedang berkumpul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang sabar. Sabar itu pahalanya nggak disebutkan langsung oleh Allah. Nggak disebutkan surganya apa. Tapi justru innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala atau ganjaran buat orang yang sabar adalah itu penuh dan utuh dari Allah tanpa disebutkan. Sabar itu memang bukan urusan lisan, Pak. Mudah memang diucapkan tapi berat. Kalau ada orang bilang, ya Allah nak, mama ini udah sabar, berarti belum sabar. Kamu nggak tahu saya ini udah sabar dari tadi, belum sabar berarti ini. Karena sabar itu bukan kata-kata. Ya. Sama dengan belajarlah kepada surat Al-Ikhlas katanya gitu ya. Suratnya namanya Al-Ikhlas tapi tidak ada satu kata pun dalam surat itu yang ada kata Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Mana ikhlasnya? Kok nama suratnya Al-Ikhlas? Itulah ikhlas katanya. Ikhlas itu nggak bisa diucapkan, tapi dia harus ada. Demikian tadi dengan sabar. Kalau orang masih mengatakan, saya insya Allah sabar, itu kayaknya ada keterpaksaan untuk mengatakan itu. Atau pembenaran bahwa dirinya sudah nggak tahan begitu. Jadi bagaimana terapinya biar solusinya kalau kita ingin sabar? Kalau Bapak ingin memiliki sabar, ingin memiliki sifat sabar, ya siap diuji oleh Allah. Ketika kita berdoa, Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhilah kami dengan kesabaran. Itu doanya, Pak. Silakan dibaca. Ya. Surat Al-Baqarah ya, juz 2 akhir itu. Apa artinya? Ya Allah, penuhilah kami dengan kesabaran. Kalau permohonan biar memiliki sifat sabar, siap diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Banyak. Ada dalam harta, keluarga, anak,
nafkah, teman, banyak ujian itu. Karena seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki dan disematkan kepada beliau Khalilullah, orang yang sabar, itu melalui ujian-ujian yang dahsyat luar biasa. Demikian kita. Dan sabar itu nggak bisa dibahas, nggak bisa didapatkan hanya sekali, 2 kali pertemuan. Dia itu menjadi bagian hidup kita. Ya, untuk mendapatkan sifat sabar itu puluhan tahun. Bahkan sampai meninggal. Tapi kalau bicara tema sabar, sekali selesai. Tema sabar sekali rapi. Tapi kalau ingin memiliki sifat sabar, bertahun-tahun. Saya pengalaman berumroh, ketemu dengan orang India. Bulan Ramadan, dia berangkat. Dan dia fokus ibadah, meninggalkan pekerjaannya. Ya, di Madinah dia berkhidmat untuk umat. Kadang ngebersihin, ambil sampah, ngasih tisu gitu. Ada orang Indonesia ngelihat kasihan banget nih orang ini. Harus ngambilin sampah, ngasih tisu. Akhirnya dia siapin duit real. 500 real sama dengan 2 juta. Karena simpatik sama seorang tadi itu. Karena dia tertarik dengan orang tadi itu. Dikasih. Apakah diterima oleh seorang tadi? Kata si India tadi, oh mohon maaf. Saya tidak menerima itu. Akhirnya dialog terjadi, pembicaraan terjadi. Si India bicara. Alhamdulillah saya ini punya perusahaan. Punya perusahaan. Multinasional kalau sekarang ya. Di India. Gaji saya cukup alhamdulillah. Saya kalau Ramadan gini libur. Khusus ibadah dan saya pergi ke Mekah. Malu sekali orang Indonesia. Dikirain gembel. Taunya direktur. Terus orang Indonesia bertanya, terus kenapa kau lakukan ini? Saya lagi belajar sifat. Sifat apa? Khidmat. Sifat apa lagi? Sifat hormat. Sifat apa lagi? Syukur dan lain sebagainya. Jadi belajar sifat itu harus praktek. Belajar sabar harus diuji. Tapi kalau tema tentang kesabaran, simple lah itu. Kenapa dalam Islam selalu ada praktek? Sholat praktek. Ya, puasa praktek. Supaya dapat sifat. Puasa juga sedang mengajarkan sifat. Sifat apa? Sifat sabar. Ketika ada orang emosi, ngajak berantem, apa kata Rasul? Katakanlah, inni sho'im. Mohon maaf, saya lagi puasa. Sabar, dapat poinnya itu. Jadi belajar sabar itu sepanjang masa. Belajar sifat sabar sepanjang masa. Itu jawaban saya, Pak. Baik. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud. Anta maulana, anta waliyuna. Ilaikal mushtaka wa minkal ijabah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.